Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah bosan kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pagi hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita semuanya dan diperbaiki amal-amal kita semuanya. Karena manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebagaimana Rasulullah nyatakan, khairun nasi man tula umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kalau hanya panjang umur tetapi tidak baik amalnya, maka itu justru sebaliknya seburuk-buruk manusia. Ketika seorang manusia itu memiliki banyak keburukan, lalu dia berumur pendek, maka keburukannya pun lebih sedikit dibandingkan jika dia berumur panjang. Tetapi kalau dia adalah orang-orang yang baik amalnya, semakin panjang umurnya, maka semakin banyak pahala dan kebaikannya, semakin banyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kelebihan orang yang memiliki umur panjang adalah ketika dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sampai-sampai Imam Ibnul Jauzi, seperti ditulis di dalam kitab At-Tabsirah, Imam Ibnul Jauzi mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada ahli kubur untuk berangan-angan, maka mereka akan berangan-angan ingin kembali ke dunia walaupun satu hari di bulan Ramadan. Seandainya ahli kubur, penghuni kubur itu berangan-angan, mereka akan berangan-angan bisa hidup kembali walaupun satu hari dan berada di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap mudah-mudahan 1 bulan penuh kita bisa menyempurnakan puasa kita. Karena 1 hari di bulan Ramadan itu adalah hari yang sangat bernilai bagi seorang mukmin. Ketika ada seorang sahabat bermimpi, di mana mimpi sahabat ini adalah melihat 3 orang sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia. 3 orang sahabat Nabi ini masuk Islam secara bersamaan. Kemudian setelah beberapa tahun, sahabat yang pertama meninggal dunia di medan perang. Lalu beberapa tahun kemudian lagi yang kedua meninggal di medan perang. Dan beberapa tahun kemudian yang ketiga meninggal sakit, meninggal di atas tempat tidur. Sehingga 3 sahabat ini awalnya statnya sama, masuk Islamnya bareng, tapi meninggalnya ada selisih waktu beberapa tahun di antara mereka.
Setelah yang ketiga meninggal, ada seorang sahabat bermimpi bertemu dengan 3 orang tersebut. Dalam mimpinya sahabat ini melihat 3 orang tersebut masuk ke dalam surga, tapi yang lebih dahulu masuk ke surga adalah yang meninggal terakhir. Lalu yang kedua yaitu yang meninggal nomor 2, dan baru yang terakhir yang paling meninggal pertama kali masuk surga. Keesokan harinya sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, saya bermimpi dengan sesuatu yang menakjubkan, yaitu 3 orang sahabat kita yang masuk Islam bersamaan meninggalnya berbeda-beda waktu. Yang pertama meninggal di medan perang, yang kedua di medan perang, yang ketiga di atas tempat tidur. Dan masing-masing orang tersebut meninggal tidak bareng, tapi ada jeda waktu beberapa tahun di antara mereka. Tapi dalam mimpi saya melihat orang yang terakhir meninggal masuk surganya duluan." Maka Rasulullah menegaskan, "Apa yang mengherankan bagi kamu sebenarnya tidak mengherankan," kata Rasulullah. Artinya dalam bahasa kita sebenarnya nggak heboh, nggak heran. Kenapa? Karena yang terakhir meninggal dia lebih banyak kebaikannya. Bisa jadi selama beberapa tahun yang 2 sudah meninggal dunia, sementara yang 1 masih bisa sholat 5 waktu bertahun-tahun lamanya. Selama beberapa tahun dia baca Quran, sudah berapa ayat yang dia baca. Selama beberapa tahun dia bersedekah, berapa banyak dia bersedekah. Dan selama beberapa tahun dia bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan pahala, bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Maka apa yang mengherankan wahai sahabatku, kata Rasulullah. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan insya Allah kita akan berpuasa, mungkin tidak bareng puasanya. Untuk warga Indonesia bisa jadi tidak bareng, Allah alam ya. Nanti nunggu pengumuman nanti malam. Tapi bagi warga Muhammadiyah sudah diputuskan kapan Pak? Besok ya, besok. Sehingga hari ini terakhir kita makan siang ya. Selama sebulan ke depan nahan diri nanti. Sebagian bisa jadi bareng besok, bisa jadi juga mungkin ada yang hari Ahad ya. Tapi insya Allah hari rayanya infonya bareng gitu ya. Nah, jenengan milih yang mana? Milih puasanya sing kari, yoyonya disi gitu ya. Ya. Ya tidak jadi masalah, ini perbedaan pendapat ya. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita pastikan untuk memiliki target dari puasa tahun ini. Sebenarnya setiap tahun pasti punya target. Tapi tahun ini kita perkuat target kita. Target kita sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu surat atau ayat tentang puasa. Di mana target puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini pada hari ini, di mana mungkin di antara kita merasakan berbagai banyak kesulitan, bahkan sudah merasa sulit sebelum terjadi, seperti rencana kenaikan Pertamax. Waduh, 16.000 ya, biasanya pakai Pertamax, nanti beralih ke Pertalite, tapi uman apa enggak, mungkin pikiran macam-macam kita ya. LPG yang tabung besar sekarang 200.000. Apa nanti yang 3 kilo juga naik? Ya mudah-mudahan tidak. Tidak perlu terlalu banyak dipikir ya. Yang penting bisa beli insya Allah, mudah-mudahan. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah, barokah Allah itu dibuka dari langit dan dari bumi. Barokah itu kebaikan-kebaikan yang terus bertambah. Dan barokah Allah itu akan Allah buka dari langit dan dari bumi kalau penduduk sebuah negeri itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami akan buka barokah dari langit dan dari bumi. Maka ini bentuk introspeksi kita semuanya, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa atau belum? Atau mungkin persentase dari penduduk negeri ini sedikit sekali yang bertakwa daripada yang fasik. Maka kewajiban kita untuk menjadi orang yang bertakwa dan mengajak orang lain supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti sungguh Allah nyatakan la fatahna, sungguh kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Maka tugas kita adalah menjadikan diri kita bertakwa, mengajak orang lain supaya bertakwa. Maka salah satu ibadah yang menjadi sarana terbesar agar seorang hamba bertakwa kepada Allah adalah ibadah puasa. Allah menegaskan la'allakum tattaqun, dengan puasa itu agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu berpuasa dengan kesungguhan, memiliki target yang jelas, maka puasa ini akan menjadi sebab dan sarana perbaikan diri kita masing-masing. Dalam setiap diri kita kemungkinan masih memiliki keburukan-keburukan, maka mudah-mudahan dengan puasa ini bisa berubah. Ada beberapa hal yang sangat ditekankan dalam ibadah puasa ini. Kalau kita betul-betul puasa karena Allah, betul-betul bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya, maka beberapa perbaikan akan ada dalam diri kita ini, dan ini dalam beberapa sisi. Perbaikan yang pertama adalah dari sisi keikhlasan. Sebanyak apapun ibadah kita, kalau tidak ikhlas, bagaikan debu di atas batu yang licin, ditiup oleh angin hilang. Kita beramal sebanyak apapun, bahkan amal kita itu 100% mencontoh Rasulullah SAW. Kalau tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kita sudah berkomitmen dan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka dua syarat ibadah akan diterima oleh Allah. Yang pertama adalah harus karena Allah, harus ikhlas. Sebagaimana kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua harus mutaba'ah, al-mutaba'atu bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengucapkannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalaupun ibadah kita banyak dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau masih dihinggapi perbuatan syirik kecil atau syirik yang khafi, yaitu riya, maka ibadah tersebut yang mengandung unsur riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riya ini lebih dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fitnahnya Dajjal. Kita tahu fitnah Dajjal itu sangat besar. Dia berada di atas muka bumi selama 40 hari 40 malam dan melakukan kerusakan yang sangat besar, terutama menyebabkan jutaan manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika para sahabat sedang membahas tentang fitnah Dajjal ini, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah masuk di tengah-tengah kerumunan para sahabat yang sedang membahas tentang fitnah Dajjal. Lalu Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi akhwafa alaikum min fitnatil Masihid Dajjal."
Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian daripada fitnah Dajjal? Maukah saya informasikan sesuatu yang lebih saya takutkan atas kalian dari fitnahnya Dajjal? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Apa itu? Beliau mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang terselubung, yaitu qamar rajulu atau yaqum rajulu yusalli wa yuzayyinu salatahu min an yandura nas ilaihi. Rasulullah menyatakan syirik khafi itu adalah seseorang berdiri untuk melakukan sholat lalu dia memperbagus sholatnya karena dilihat manusia. Bukan hanya sholat saja tapi ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi sesuatu yang percuma saja kalau kita beribadah walaupun banyak, walaupun semuanya mencontoh amalan Rasulullah SAW tanpa adanya keikhlasan, semuanya sia-sia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, selama sebulan penuh ke depan kita akan ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Makanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang balasannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijelaskan kelipatannya, karena puasa ini adalah ibadah yang paling bersih dari riya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha illa as-saumi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan Bani Adam itu baginya satu kebaikan dan dilipat gandakan 10 kalinya. Kita sholat maka pahalanya minimal 10 kali lipat. Kita mengaji seperti pagi ini, pahalanya minimal 10 kali lipat, maksimalnya terserah Allah. Kalau hanya niat, 1 pahala, kalau betul-betul dilaksanakan minimal 10 kali lipat pahalanya. Tergantung dari kualitas ibadah tersebut. Ada yang 10, ada yang 100, ada yang 700, ada yang 1000, ada yang 1 juta dan seterusnya. Sama dengan ngaji pada pagi hari ini ya. Allah alam ya, rahasia Allah di antara kita ini yang dapat, kalau 10 semuanya dapat insyaallah. Tapi yang dapat 100 kali, 700, 1000, Allah saja yang tahu di antara kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya pagi hari ini dapat pahala mencari ilmu dengan pahala kelipatan yang sangat besar. Ya. Walaupun rodok ngantuk titik tetap dapat kelipatannya, Pak. Jadi yang pertama kita targetkan bahwa dengan adanya puasa Ramadan selama sebulan ke depan ini, saya targetkan saya harus menjadi orang yang ikhlas. Kalau selama ini kita sering pamer dengan amal ibadah kita, mudah-mudahan dengan puasa ini kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang ikhlas. Karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlis, ikhlas. Lahuddin, baginya agama. Maka yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, selama sebulan penuh ibadah puasa adalah ibadah yang paling ikhlas, yang sangat minim riyanya atau bahkan tidak ada peluang untuk riya. Maka mudah-mudahan itu juga menular kepada ibadah yang lainnya. Kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan ajang perbaikan puasa kali ini untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang ikhlas. Yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, puasa itu mengajarkan kesabaran. Maka pahala orang yang berpuasa itu sama dengan pahala orang yang sabar. Kalau kita ingin mencari
kesamaan pahala satu ibadah, maka yang kembar, yang sama adalah pahala orang yang sabar dengan puasa. Karena memang puasa mengajari kita untuk sabar. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang sabar, hanyalah orang-orang yang sabar yang pahalanya kami sempurnakan bighairi hisab, tanpa hitungan. Tadi ibadah puasa yang kelipatan pahalanya tidak dijelaskan oleh Allah karena begitu banyak pahalanya, tanpa hitungan, tanpa ukuran, dilos oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa. Dan di ayat ini Allah nyatakan sabar. Sebenarnya bukan sesuatu yang berbeda, karena orang yang berpuasa dilatih untuk sabar. Panjenengan dan saya saat berpuasa harus sabar menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang membatalkan pahala puasa. Harus sabar tidak makan dan minum. Bahkan hanya kurang 5 menit lagi, 5 menit lagi maghrib, kita tetap gak boleh makan, nunggu 5 menit lagi, harus sabar. Menahan untuk tidak minum selama berjam-jam lamanya. Ini butuh kesabaran Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang sudah menikah, menahan tidak berhubungan intim dengan pasangannya selama Ramadan ini di siang hari. Ini butuh kesabaran. Ya, harus bahasa Jawanya ngampet atau ngempet seharian. Butuh kesabaran. Dan juga butuh kesabaran dalam menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar jenis ini adalah salah satu dari jenis 3 jenis sabar. Yang pertama, sabrun fi taatillah, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala termasuk puasa. Yang kedua, sabrun ala maharimillah, sabar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillah, sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajari puasa, dengan puasa ini sabar dalam taat kepada Allah dan sabar meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diajari dalam berpuasa sabar untuk menahan emosi dan kemarahan. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau kalian sedang berpuasa lalu ada orang yang mengajak berduel, untuk berkelahi, bertengkar, ya, mengajak untuk berseteru, berkelahi misalkan, maka katakan olehmu, inni shaimun, saya sedang puasa. Dan ini butuh latihan, Pak. Ya. Ada orang yang memang sumbu pendek, ya, jadi gampang meledak emosinya, ya, baru dinyalakan sedikit sudah meledak. Itu namanya sumbu pendek. Gampang meledak, gampang emosi, gampang marah. Maka ketika berpuasa diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menahan amarahnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan sing biasa muring-muringan, nah, dengan puasa ini jadi orang sabar. Ya. Walaupun tidak semua marah itu jelek. Kemarahan atau marah itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Marah yang terpuji adalah marah karena ingin menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Marah kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, dimarahi supaya tidak melakukannya kembali. Terutama seorang suami, seorang bapak, dia marah ketika istrinya salah, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, setelah dinasehati berkali-kali kok masih terus menyimpang, maka dia marahi. Maka itu marah yang terpuji. Tapi kalau marah yang tercela itu hanya luapan emosi tanpa tujuan, hanya ledakan emosi saja. Nah, sedang puasa kita dilatih untuk menjadi orang yang sabar. Selama sebulan penuh berlatih menahan diri dari keinginan-keinginan syahwat, baik syahwat perut maupun syahwat di bawah perut. Disampaikan pikir sendiri, ya. Syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Ini 2 hal yang harus kita tahan selama puasa. Adik-adik tanya sama bapaknya nanti lah. Syahwat perut itu makan, dan syahwat di bawah perut jenengan pikir sendiri.
Ini wajib kita tahan, kita sabar. Dan juga sabar dalam menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 poin ini saja, subhanallah, kalau kita berhasil mendidik diri kita dengan sebab Ramadan ini menjadi pribadi yang ikhlas, yang kedua menjadi pribadi yang sabar, maka akan terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri kita semuanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, perbaikan diri dalam masalah kepekaan sosial. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang dermawan dan menghilangkan segala sifat kikir dan bakhil. Ya. Jadi kalau bisa, mudah-mudahan bisa, kalau ada di antara kita itu yang punya penyakit pelit bin kikir bin medit, nah, mudah-mudahan dengan puasa ini bisa sembuh. Karena banyak di antara hukum-hukum puasa di mana Allah bebankan kepada kita untuk melakukan perbuatan baik kepada kaum du'afa. Ketika seseorang tidak kuat berpuasa, maka Allah perintahkan membayar fidyah. Dan fidyah ini adalah makanan untuk fakir miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang tidak kuat puasa karena sudah tua sekali, karena sakit yang tidak kunjung sembuh, atau wanita hamil dan menyusui tidak kuat berpuasa, maka membayar fidyah. 1 kali makan untuk 1 orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Kalau satu perumahan ini ada 20 orang yang membayar fidyah, lumayan sudah. Kalau 20 orang berarti kalikan 30 hari 600 porsi. Nah, 600 porsi. Bisa titipkan sama Abah Pri nanti makanannya, menambah nasi bungkus yang sudah ada. Bayar fidyah dengan nasi yang biasa kita makan, boleh. Ini adalah bentuk ajaran dari Allah supaya kita ini punya kepedulian sosial. Sampai-sampai orang yang tidak kuat puasa diganti dengan membayar fidyah. Orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah, yaitu berhubungan intim di siang hari, maka kafarohnya, tebusannya adalah memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, maka dengan puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Kembali lagi berbuat baik kepada du'afa. Pada saat Ramadan kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW memberi makanan berbuka bagi orang lain. Ini juga ajaran agar kita memiliki kepedulian, kepekaan sosial. Pada saat bulan Ramadan Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita di mana beliau bersedekah seperti angin yang berhembus. Para sahabat mengatakan bahwa ketika Rasulullah itu berada di bulan Ramadan, di mana malaikat Jibril menemui beliau untuk mengajarkan Al-Quran, maka beliau bersedekah seperti angin berhembus. Jadi sudah kita lipat gandakan sedekah kita di bulan Ramadan ini, perbanyak. Belum lagi nanti di akhir Ramadan kita membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Ini juga bentuk kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, usahakan mari kita perbaiki diri bahwa puasa tahun ini bukan sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi puasa yang menjadikan sarana kita lebih baik, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih peduli dengan saudaranya, dengan sesama. Hendaknya ada sesuatu yang tersisa dan membekas dalam diri kita dengan puasa kali ini. Jangan sampai puasa sama saja dengan sebelum-sebelumnya, tidak ada perubahan sama sekali. Maka bukti dari keberhasilan dan diterimanya ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah adanya kebaikan-kebaikan pasca Ramadan. Dan ini harus kita setting dari sekarang, kita komitmen, kita niatkan bahwa puasa tahun ini harus menjadi sebab berubahnya dan adanya perbaikan dalam diri saya. Semuanya punya komitmen, punya target agar kita menjadi orang yang ikhlas, yang sabar, dan punya kepedulian sosial yang tinggi. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga nasihat ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan umur dan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan dan bisa menyelesaikannya dengan baik.
dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, yang sabar dan memiliki kepedulian dan kepekaan sosial. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.